Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Mira tersenyum manis ke arah Fajar dan Siska yang asik dengan pikirannya masing-masing. Tak lupa Fajar yang sangat senang akan ada gadis muda di rumahnya seketika mengemudikan mobil dengan pikiran yang berkelana entah kemana. Suara klakson mobil Fajar bunyikan ketika berada di depan pagar rumahnya. Dengan langkah tergesa-gesa satpam di rumahnya segera membukakan pagar dan mempersilahkan mobil majikannya masuk ke dalam pekarangan. Mira turun dari mobil dan memandang kagum pada bangunan mewah yang kokoh di hadapannya saat ini. Ia henti-hentinya bergumam dengan pelan, sampai saat Siska menyadari mulut Mira yang terus saja bergumam tak jelas. Siska menepuk pundak gadis tersebut dan mempersilahkannya masuk. "Apakah kau suka rumah kami?" tanya Siska pada Mira. "Tentu saja Nyonya, saya sangat senang bisa bekerja di sini. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan majikan yang baik seperti Anda." Siska tersenyum bahagia mendengar pujian yang Mira ucapkan. "Sudah, sekarang kamu pergi ke kamar tamu di dekat kamar Bidarmi. Oh iya, kamu belum bertemu pelayan kami ya? Bidarmi, sini!" teriak Siska dengan keras. Tubuh renta yang kini mulai sulit berjalan terlihat tergopoh-gopoh menuju sumber suara di ruangan tamu. Tak lama Bidarmi yang datang seketika terkejut dengan kedatangan majikannya dengan seorang gadis yang datang bersamanya. "Iya Nyonya, ada apa?" tanya Bidarmi dengan tatapan mata yang tak hentinya menatap sang gadis yang tersenyum ke arahnya. "Tolong antar Mira ke kamar tamu dekat kamarmu itu ya. Dia tak bawa pakaian sama sekali. Kamu ambil saja di gudang baju milik Sari yang dulu sudah dipisahkan." Baik Nyonya." Bidarmi kemudian berjalan ke arah Mira dan mengajaknya untuk mengikuti menuju kamar yang majikannya maksud. Mereka berjalan beriringan dengan rasa canggung, sebab Bidarmi seakan terkejut dengan wajah yang pernah ia lihat sebelumnya. "Maaf, kamu sebenarnya berasal dari mana?" tanya Bidarmi dengan tetap berjalan di depannya. "Apakah Bibi pernah bertemu dengan saya sebelumnya?" Mira balik bertanya pada wanita di depannya. "Bibi tak pernah bertemu denganmu sebelumnya, hanya saja wajahmu begitu tak asing. Sudah sampai, silahkan masuk." Bidarmi kemudian berjalan meninggalkan Mira di depan kamarnya. Wanita renta itu mulai terlihat panik dan wajahnya pun mulai pucat. Wajah yang tak asing baginya kini tepat berada di depan matanya sendiri. Iya, wajahnya Mira mirip sekali dengan Marlin, sang istri pertama dari majikannya yang lama sudah meninggal. Bidarmi begitu takut dengan kehadiran Mira sebab ia pun tak tahu, bisa saja Mira adalah keponakan atau saudara Marlin dari kampung, sebab wajah mereka begitu sama. Bidarmi ingat betul dengan wajah istri pertama Fajar yang 21 tahun silam ia bawa dan bersunting di rumah mewah ini. Saat itu Marlin yang merupakan gadis dari desa begitu baik dan penurut pada Fajar. Selain itu, Marlin juga sangat sopan dan ramah pada Bidarmi sehingga dirinya begitu akrab dengan majikannya tersebut. Bidarmi juga ingat betul saat Marlin mengandung seorang bayi di rahimnya yang berjenis kelamin perempuan. Dirinya begitu terlihat cantik dan anggun, hingga semuanya berubah ketika Siska yang merupakan sahabat Marlin dari desa datang dan diam-diam menjadi selingkuhan suami sahabatnya tersebut. Saat suaminya telah terungkap, perlahan-lahan Marlin mengalami penyakit keras yang begitu misterius. Bahkan para tenaga medis pun angkat tangan ketika berhadapan dengan penyakit yang Marlin alami. Tubuh Marlin yang kurus kering bak tak makan berbulan-bulan. Cekungan matanya yang terlihat begitu memprihatinkan, serta kulitnya yang lama-kelamaan mengkeriput membuat Fajar begitu enggan mengurus istrinya tersebut. Bahkan ia pun enggan bersentuhan dengan Marlin yang dulunya begitu menjadi primadona di desanya tersebut.
Mas, Mira cantik ya, wajahnya kayak gak asing, ucap Siska pada suaminya yang kini tengah berbaring di atas kasur. Iya, cantik. Wajahnya memang seperti tak asing dilihat. Mungkin dia pernah bertemu kita sebelumnya di jalanan, jawab Fajar dengan memandangi ponselnya. Pasti Sari senang jika tahu ada gadis seumuran dengannya tinggal di sini. Iya, Sari pasti sangat senang jika memiliki teman yang baik dan cantik seperti Mira. Fajar tersenyum membayangkan wajah Mira yang cantik. Siska kemudian berbaring di samping suaminya tersebut dengan pikiran hanya tertuju pada rencananya selanjutnya. Siska begitu senang ketika mendapatkan seorang gadis yang bisa memantau putri yang sangat ia sayangi di rumah ini. Akhir-akhir ini, Sari sering sekali mendapatkan gangguan dari makhluk tak kasat mata, sehingga Siska begitu khawatir dengan fisik dan mental sang anak semata wayangnya yang selalu saja ketakutan. Namun tanpa ia tahu, Sari sebenarnya kini mulai terbiasa dengan kedatangan makhluk menyeramkan yang selalu saja ia lihat di berbagai tempat. Bahkan Sari juga mulai mengerti dan mencari tahu mengenai informasi yang ia dapatkan dari arwah Marlin mengenai persekutuan ayah dan ibunya dengan iblis yang membuat keluarganya menjadi kaya raya. Siska tak tahu sama sekali dengan keadaan putrinya yang kian lama kian menjadi gadis yang peka terhadap hal-hal yang berada di luar nalar. Bahkan ia juga tak tahu bahwa anaknya kini seakan berada di kubu Marlin untuk menggali informasi mengenai perjanjian itu. Sore hari saat Sari telah pulang dari sekolah, seperti biasa, Sari berjalan ke arah kamarnya di lantai 2 untuk berganti baju dan makan di dapur. Hari ini tak seperti biasanya, tak ada suara bisikan apapun ataupun suara gaduh dari kamar sebelah. Hingga membuat Sari sedikit lega dan mulai merasakan hidupnya berangsur normal. Ia mencoba membaca buku yang ia dapat dari kamar tersebut. Perlahan-lahan buku catatan tersebut dibukanya dengan perasaan penasaran. Seiring dibukanya buku tersebut, tersium harum melati yang begitu mengisi kamar Sari. Lala Sari, itulah nama yang diberikan Bapak untukku saat aku lahir. Aku adalah seorang anak gadis yang berasal dari kampung dan kini hidup bersama pria baik hati dan tampan, Mas Fajar. Tulisan yang berada di halaman buku paling depan membuat Sari terkejut sekaligus penasaran dengan istri pertama dari ayah tersebut. Ia bahkan tak tahu kalau ibunya adalah istri kedua dari ayahnya, dan Sari sendiri merupakan anak tiri dari arwah Marlin yang ia temui di dalam mimpi. Kenapa ayah tak pernah bercerita padaku? Gumam Sari pelan. Ia kemudian membuka halaman kedua dan mulai membacanya. Aku tak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua, sebab aku tak pernah mengetahui siapakah ibu yang telah melahirkanku ke dunia ini. Bapak adalah orang yang sangat hebat. Bagiku dia adalah seorang pahlawan karena sudah berhasil membesarkanku dengan baik dan membuatku bertemu dengan jodohku. Mas Fajar adalah pria dari kalangan berada dan dia pun sangat baik padaku dan Bapak. Bahkan saat Bapak meninggal, dialah yang menguburkan Bapak dengan layak dan dia pun membuat nisan yang cantik pada makam Bapak. Sari kemudian menutup buku tersebut dan menyimpannya kembali ke rak buku karena ia ingin sekali pergi ke dapur untuk makan. Belum sempat ia bangkit dari ranjang tempat tidurnya, ia kemudian menatap punggung gadis yang berjalan tepat di depan kamarnya. Siapa dia? Gumam Sari pelan. Tak lama kemudian, ia bangkit dengan tergesa-gesa dan menatap punggung gadis yang kini berada di depan kamar di sebelahnya. Siapa kamu? Teriak Sari dengan kencang. Gadis itu terdiam tanpa suara dan hanya menatap pintu di depannya. Hingga tak lama, kemudian gadis itu pun dengan tiba-tiba menatap pada Sari dengan mengerikan dan senyumannya yang menyeringai. Sari yang terkejut pun terduduk di atas lantai tak dapat bersuara. Gadis itu adalah arwah yang Sari pun tak tahu dia siapa dan datang dari mana. Maaf Nyonya, kenapa? Suara lembut dari arah belakang. Sari sontak saja membuatnya menatap ke arah sumber suara. Matanya membulat kalau melihat gadis yang sangat cantik kini berada di dekatnya. Bahkan ia pun tak tahu dari mana asal gadis yang saat ini ada di belakangnya. Siapa kamu? Tanya Sari dengan terbata. Maaf sebelumnya jika saya lancang datang ke sini. Perkenalkan saya Mira, saya pelayan baru di rumah Anda. Saya ditugaskan untuk menjadi asisten pribadi Anda. Mira tersenyum ke arah Sari. Jadi kau adalah asisten
pribadiku. Mengapa ibu dan ayah tak membicarakan dulu hal ini padaku? Gumam Sari pelan. Ya sudah, kamu ikut aku ke bawah dan temani aku makan di dapur. Sari mengajak Mira turun dari lantai 2 dan pergi menuju dapur untuk makan. Dari kejauhan terlihat Fajar dan Siska kini sedang berbincang di ruang tamu dan menatap Sari yang sedang berjalan beriringan bersama Mira. Mata Fajar tak lepas dari tubuh Mira yang begitu berisi dan menggoda baginya. Walaupun Mira seusia dengan anaknya, Fajar seperti mendapatkan semangat dan nafsu kalau melihat Mira yang begitu memesona. Sayang, mau kemana? Tanya Siska pada Sari. Mau makan, Bu. Oh iya, kenapa ibu sama ayah nggak bilang sama Sari kalau mau ada pelayan baru di sini? Sari balik bertanya pada ibunya. Oh iya, ibu lupa nak. Ibu tadinya mau memberikan kejutan untukmu, tapi kau sudah bertemu dengan Mira terlebih dahulu. Ibu pilih Mira karena ia terlihat baik dan cocok untuk menjadi temanmu di sini. Selain itu, dia juga bisa menjadi sahabatmu di rumah kan? Nanti juga rencananya ibu sama ayahmu nyekolahin di sekolahanmu biar kamu gak kesepian, ya kan ya? Tanya Siska pada Fajar yang menatap Mira dengan tatapan menjijikan. Iya, dia akan ayah sekolahkan di sekolahmu Sari. Dia akan ayah bimbing dulu untuk mengikuti ujian kejar paket supaya bisa setara dengan kelasmu. Sari menganggukkan kepala dan menatap Mira yang menunduk dengan senyuman yang aneh. Ya sudah, aku lapar. Aku mau ajak Mira dulu makan. Ibu sama ayah juga ayo makan. Sari berjalan diikuti Mira mengekor di belakangnya. Fajar pun segera bangkit dan berjalan mengikuti putrinya. Ayo Siska, kita makan bersama, ajak Fajar pada istrinya. Siska pun mengangguk kepala dan mulai berjalan ke arah dapur. Bidarmi yang sudah selesai menghidangkan makanan di atas meja, kemudian pergi meninggalkan majikannya beserta Mira yang kini tengah duduk bersama keluarga besar Fajar. Bibi, mau kemana? Ayo kita makan bareng, ajak Mira pada Bidarmi yang saat ini menatap terkejut. Mira, Bidarmi biasa makannya nanti sama Pak Sopir. Kamu makan saja sama kita, biarkan pelayan itu makan nanti, potong Siska dengan wajah yang dingin. Tapi saya juga pelayan nyonya, kenapa harus dibedakan? Ucapan Mira sontak saja membuat Siska sedikit terkejut dengan keberanian Mira dalam mengatakan hal demikian pada dirinya yang notabene adalah majikannya. Saat Siska hendak mengatakan sesuatu, Fajar memegang tangan istrinya dan tersenyum. Mira, Bidarmi memang makannya suka nanti ketika kami selesai. Dia akan makan bersama Pak Yanto, sopir kita, sebab makanan ini dia tak suka. Mira menganggukkan kepala tanda mengerti, sedangkan Sari menatap Mira dengan 1000 pertanyaan yang ada di kepalanya. Entah kenapa ia begitu kurang yakin dengan pelayan baru itu, apalagi dia berani sekali menanyakan hal yang sudah ibunya tetapkan selama ini. Sari berpikir bahwa ibunya melakukan hal itu pada Bidarmi karena memang Bidarmi tak menyukai makanan yang sedang ia santap saat ini. Semur daging sapi dengan hati sapi yang hanya disup dengan bumbu garam saja. Makanya sangat lezat nyonya, terima kasih, ucap Mira dengan senyumannya yang membuat hati Fajar seakan berdebar-debar. Sama-sama Mira, jangan lupa nambah lagi makannya agar kamu semakin sehat dan berisi. Terus kalau dia berisi kenapa emang mas? Tanya Siska penasaran. Fajar seketika menjadi kikuk dan salah tingkah. Gak apa-apa kok, mas hanya senang saja melihat ada putri kedua di rumah kita. Mas harap dia bisa menjaga Sari dengan baik. Siska tersenyum dan menggenggam tangan Fajar dengan mesra. Mira menatap adegan tersebut dan tak sengaja menjatuhkan sendoknya ke lantai. Kamu kenapa Mira? Tanya Siska panik. Gak apa-apa nyonya, tangan saya hanya licin. Fajar yang menyadari gimik muka Mira yang tak suka menatap dirinya bermesraan dengan Siska mulai sadar bahwa Mira menyukainya. Fajar mulai mendapatkan celah atas nafsunya pada Mira. Hingga ia pun dengan berani mengangkat kakinya dan mulai menggesekkan telapak kakinya kepada kaki Mira yang sangat halus. Perlakuan tersebut sontak saja membuat Mira terkejut dan membulatkan matanya yang indah. Namun lama-kelamaan,
Mira kemudian membalas perlakuan Fajar, hingga keduanya kini mulai melakukan hal tak terpuji. Sari dan Siska yang tak sadar bahwa ayah dan pelayan barunya ternyata memiliki niat buruk di dalam rumahnya, hanya fokus pada makanan. Hingga saat makanannya sudah habis, keduanya mulai mengambil gelas berisi air dan minum sampai tandas. "Mas, ayo kita tidur," ajak Siska pada Fajar yang sontak saja membuat Fajar kelabakan dan bangkit. Iya, ayo kita tidur." Fajar menatap ke arah Mira. "Kalian habiskan makanannya dan segera tidur." "Baik ayah." Sari tersenyum manis ke arah ayahnya. Fajar dan Siska berjalan meninggalkan Sari dan Mira yang masih menghabiskan makanannya. "Mir, kamu tidur di mana?" tanya Sari yang sebaik mungkin menerima kehadiran gadis tersebut. "Saya tidur di kamar tamu, Nyonya." "Jangan panggil aku Nyonya, aku seumuran denganmu. Panggil saja Sari." Iya Sari." "Aku ke kamar dulu ya. Jangan lupa tutup pintu kamarmu. Jangan sampai ada makhluk mengerikan masuk ke dalam kamarmu." Sari tertawa dengan keras, membuat lelucon yang ia sendiri pun sebenarnya tak ingin tertawa sebab tak lucu. Sari mencoba untuk membuat Mira tak nyaman berada di dekat dirinya, sebab Sari merasakan ada yang tak beres dengan gadis yang dibawa ayah dan ibunya tersebut. Mira menatap punggung Sari yang kian menjauh dari pandangannya. Mira benar-benar tahu apa yang dipikiran Sari, Fajar, dan Siska mengenai dirinya. Ia tak pernah sedikit pun ingin tinggal di rumah terkutuk ini, apalagi ia tahu apa yang sedang dilakukan Siska dan Fajar mengenai pesugihannya dengan iblis. Mira tak merasa takut dengan perjanjian setan tersebut. Saat ini ia hanya ingin menuntaskan tujuannya menghancurkan Fajar beserta keluarganya, terkecuali Sari. Mira tahu bahwa Sari tak terlibat dengan kejadian apapun di rumah ini. Terlebih lagi Sari tak tahu kejadian yang menimpa istri pertama ayahnya. Mira yang selesai makan kemudian berjalan menuju kamarnya dan menutup pintu tanpa menguncinya. Ia punya firasat bahwa lelaki parubaya itu akan datang ke kamarnya dan mungkin akan melakukan sesuatu padanya. Benar saja, pukul 11 malam terdengar seseorang berjalan dengan perlahan menuju kamarnya dan kemudian membuka pintu dengan sangat pelan. Mira pun pura-pura tertidur dan diam saja ketika pria itu mulai berjalan mendekatkan tubuhnya ke arah dirinya yang sedang berbaring di atas kasur. Fajar kini mulai berada tepat di sebelahnya dan mulai menyentuh wajah Mira yang sangat cantik. "Gadis manis yang cantik," gumam Fajar dengan pelan, seraya terus saja membelai pipi serta rambut Mira. Fajar kini mulai menatap penuh dengan nafsu pada setiap inci tubuh Mira, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sampai-sampai ia kini berani mengusap perlahan kaki jenjang Mira dengan lembut dan tatapan bak seekor serigala yang akan menangkap mangsanya. Diusapnya dengan pelan kaki Mira hingga ke pahanya yang mulus, hingga Fajar menahan untuk tak lebih jauh lagi sebab ia takut Mira terbangun dan berteriak. "Ada saja kau benar-benar ingin bermain api denganku, Mira. Pasti akan kuberikan fasilitas yang lebih agar kamu bisa mengurus dirimu yang cantik ini," ungkap Fajar kemudian mencium kening Mira pelan. Fajar bangkit dan berjalan meninggalkan Mira yang saat ia masih menutupkan mata dengan sangat lelapnya. Sedangkan Mira yang saat ini tengah pura-pura tertidur, tak henti-hentinya merasa jijik pada pria itu. Apalagi kakinya yang indah harus dielus oleh tangan kekar pria tua tersebut. Setelah dirasa Fajar sudah cukup jauh dari kamarnya, Mira mulai mengambil sebuah bungkusan berisi foto di dalam saku bajunya dan mulai menatap penuh kebencian pada orang-orang yang berada di foto tersebut. "Ada saja kau tak menikamku dari belakang, Siska. Mungkin saja aku masih bisa bersama dengan anakku dan juga suamiku yang keparat itu. Kau sudah mengambil segalanya dariku, nyawaku, nafasku, anakku dan suamiku. Kau akan mendapatkan rasa sakit yang lebih dariku, Siska," ucap Mira penuh dengan penekanan. Iya, dia adalah Marlin. Mira adalah jelmaan sosok dari Marlin yang 21 tahun Siska dan Fajar bunuh. Bahkan Fajar tak segan-segan membunuh serta putrinya karena mengetahui aksi bejat keduanya. Lala Sari, seorang gadis dari desa yang menikahi seorang pemuda tampan dan mapan berasal dari kota bernama Fajar.
Keduanya tampak bahagia dengan pernikahannya hingga tak lama dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Iva. Wajah dan sifatnya yang baik dan cantik, bak kembaran dari ibunya yaitu Lala. Putrinya yang tumbuh menjadi gadis cantik dan baik hati, mendapatkan semua kasih sayang yang berlimpah dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ia bahkan menjadi primadona di sekolah menengah atas karena kecerdasannya, kecantikan serta kebaikan yang ia punya. Namun, sayang, ketika dirinya menginjak umur 17 tahun, ia harus menemui ajalnya dengan bantuan ayahnya sendiri. Saat Siska datang dengan kesedihan serta kesakitan yang ia alami akibat jadi suaminya, ia mengetahui bahwa Marlin menjadi seorang nyonya di rumah mewah karena berhasil menikahi pria yang kaya raya, tak seperti dirinya yang menikah dengan seorang pemabuk dan seorang pengedar narkoba. Ia datang dengan menyedihkan, mata yang sembab dan badan yang biru-biru akibat pukulan yang ia dapatkan dari suaminya tersebut. Marlin yang merasa kasihan mengajak Siska untuk tinggal di rumah besarnya dengan persetujuan Fajar. Kala itu Fajar yang merupakan seorang pria dingin tak tertarik sedikit pun pada Siska, sebab ia sangat menyayangi keluarganya dan tentunya sangat mencintai Marlin. Hari demi hari Siska merasa iri dengan kebahagiaan dari Marlin, mulai menyusun rencana licik dan ingin sekali mendapatkan Fajar. Siska dengan sengaja menggoda Fajar dengan pakaian kurang bahan setiap malam ketika Fajar pergi ke dapur untuk mengambil minum. Fajar yang saat itu sedang mengambil minum dikejutkan dengan kehadiran Siska yang hanya mengenakan pakaian dalam yang ditutupi dengan kain tipis tembus pandang. Spontan saja Fajar yang terkejut segera menyemburkan air di dalam mulutnya dan menatap ke arah Siska. Tak dapat dipungkiri bahwa Fajar yang notabene adalah lelaki normal merasa sangat tergoda dengan Siska yang saat itu cukup terlihat menggoda. Namun, Fajar yang masih menggunakan akal sehat serta hatinya hanya bisa kelimpungan dan berjalan meninggalkan Siska yang sengaja duduk di atas meja makan dengan kaki yang menggoda. Fajar hampir setiap hari mendapatkan godaan dari Siska dan tak mengatakan apapun pada Marlin sebab ia tahu bahwa Siska adalah sahabatnya Marlin dari desa. Hingga saat merasa usahanya selama ini gagal, Siska mulai mengunjungi seorang dukun untuk menaklukkan hati Fajar agar bisa tergoda dengannya. Dipasangnya beberapa susuk di wajah serta area sensitifnya dan mulai melakukan pelet pada Fajar. Sampai akhirnya usaha Siska mulai mendapatkan hasil. Fajar mulai mendekatinya tanpa digoda. Malam itu untuk pertama kalinya Fajar mendekati Siska yang sedang menyisir rambutnya di dalam kamar. Dan kamar itu tepat berada di sebelah kamar utama, tempat dirinya dan Marlin tidur. Fajar berjalan ke arah Siska dengan tatapan yang sangat puas, sampai-sampai saat ia menatap wanita yang sedang berada di depan cermin itu, dia kemudian menancapnya tanpa basa-basi. Bak mendapatkan durian runtuh, Siska yang mendapatkan perlakuan itu segera membalas setiap perlakuan Fajar dengan sangat bersemangat. Tak lama ia tak mendapatkan sentuhan seorang pria, hingga membuat gejolak di dalam hatinya kian membara dan melakukan permainan gila ini dengan sangat panas. Fajar menutup pintu kamar Siska dan tak lupa menguncinya. Lalu ia kemudian berjalan menuju ranjang dan mulai membuka pakaiannya, serta pakaian yang sahabat istrinya kenakan. Permainan yang sangat panas itu berjalan sangat lama, hingga membuat keduanya begitu terlena dan membuat keduanya bergelora. Malam itu adalah malam pertama yang menjadi candu bagi Fajar apalagi Siska. Siska berhasil mendapatkan suami sahabatnya dengan bantuan dukun yang saat ini menjadi guru spiritualnya sendiri tanpa sepengetahuan Fajar. Makin lama makin terasa ada yang aneh di antara Fajar dan Siska, hingga membuat Marlin merasa bahwa keduanya memiliki hubungan gelap di belakang Marlin. Semakin hari Fajar terlihat begitu terpesona setiap menatap Siska yang berada di hadapannya. Bahkan ketika mereka sedang makan bersama di meja makan, Fajar tak segan-segan menatap terus ke arah Siska tanpa memperdulikan Marlin yang ada di sampingnya. "Mas, kamu liatin Siska kok kayak gitu?" Sontak saja Fajar tersedak dan mengambil minum dengan bantuan Marlin di sampingnya. "Gak apa-apa Marlin, aku hanya merasa bahwa semakin hari Siska terlihat begitu cantik." "Jadi kamu menatap wanita lain di hadapan istri Mas sendiri?" tanya Marlin sedikit kesal. "Bukan begitu Marlin, aku hanya kagum saja dengan kecantikan yang dimiliki oleh Siska.
Dia seumuran denganmu, tapi dia bisa masih terlihat awet muda, tak seperti dirimu yang makin hari makin terlihat tua. Sontak saja Siska tersenyum penuh kemenangan dengan pujian yang diberikan oleh Fajar. Aku tuh di rumah gak diam aja mas, aku beres-beres rumah, masak, terus siapin kebutuhan untuk Iva sekolah. Cih, alasan. Di sini ada Bidarmi, tugasnya untuk apa, ha? Dia disuruh kerja di sini tuh untuk bantuin kamu. Malahan dia kupekerjakan untuk mengurus rumah supaya kamu fokus mengurus aku, Iva, dan urus dirimu sendiri. Gak segampang itu mas, pekerjaan di rumah itu gak itu-itu aja. Aku juga wanita, dan aku paham betul apa saja yang harus dikerjakan Bidarmi di rumah ini. Aku gak bisa suruh dia bekerja mati-matian di usianya yang udah parubaya. Sedangkan aku senang-senang dan ongkang-ongkang kaki. Aku kasihan sama dia mas. Lagian Siska juga diam di sini toh, hanya diam. Jadi gak ada beban yang harus dia tinggal di rumah ini beda sama aku. Dengan aktingnya, Siska terlihat seolah-olah dia tersakiti. Dia mulai tertunduk lesu dan mulai menghentikan makanannya. Maaf jika aku tak membantumu, Marlin. Maaf juga jika aku sudah merepotkan kalian di sini. Aku akan kembali ke kampung besok. Permisi. Siska berjalan menuju kamarnya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Kamu tuh sama tamu gak punya adab ya, gak punya sopan santun dan etika. Jangan sampai dia pergi dari rumah ini besok. Dia harus tetap tinggal di sini. Pendak Fajar pada Marlin. Biarin aja dia pulang mas. Untuk apa dia tinggal di sini lama-lama? Dia tuh orang asing, gak ada hubungan darah apapun sama kamu ataupun aku. Kamu tuh pria dan dia wanita. Dia bukan mukrimmu, sehingga bisa satu atap denganmu. Oh iya, apa jangan-jangan kalian memiliki hubungan spesial di belakangku? Kamu rela bendak aku dan belain dia padahal aku yang jelas-jelas istrimu mas. Fajar yang mulai kesal membanting piring ke atas lantai hingga pecah berkeping-keping dengan nasi yang berantakan. Marlin hanya mampu menatap tak percaya pada suaminya yang selama ini baik hati dan tak pernah sekalipun berkata kasar pada dirinya. Bukan mukrim katamu. Terus apa bedanya aku yang harus serumah dengan Bidarmi yang jelas-jelas hanya pembantu, tak ada hubungan darah ataupun hubungan saudara? Marlin hanya bisa terdiam, tak mampu berkata-kata. Dia memang sadar bahwa dirinya hanya orang dari desa dan hanya seorang istri yang harus tunduk dan patuh terhadap suami. Selain itu, dia hanya bisa terdiam dan tak mampu mengatakan apapun ketika suaminya sudah membuat keputusan. Bagi Fajar, keputusan serta apapun yang ia ucapkan adalah hal yang mutlak dan tak bisa dilarang. Bidarmi, yang baru pertama kali melihat pertengkaran hebat antara majikannya, hanya bisa terdiam seraya mulai membereskan piring yang pecah berserakan di atas lantai. Ia begitu iba melihat Marlin yang sedang menangis seraya memungut pecahan beling yang hancur berkeping-keping. Nyonya, istirahat saja, biar saya yang bereskan semuanya, ucap Bidarmi pelan. Bi, apakah aku sudah tak cantik lagi, Bi? Apakah aku sudah mulai tua dan tak enak dipandang? Bidarmin terkejut dengan pertanyaan majikannya tersebut. Bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Padahal sudah jelas dialah yang lebih cantik dari Siska. Hanya saja Marlin selalu memakai pakaian panjang walaupun tak memakai kerudung di kepalanya. Tentu saja Nyonya cantik. Malahan Nyonya lebih cantik daripada ulat bulu itu. Maaf Nyonya, lanjut Bidarmi merasa canggung. Marlin hanya tersenyum mendengarkan perkataan asisten rumah tangganya tersebut. Hingga tak lama kemudian, Iva yang baru saja pulang pergi bersama teman-temannya terkejut melihat pemandangan yang tak seperti biasanya. Ibu kenapa? Apa ada yang terjadi antara ibu sama ayah? Tanya Iva dengan panik. Tidak sayang, ibu hanya sedang membereskan pecahan piring beling yang tak sengaja tadi ibu bawa. Oh iya, kamu sudah makan? Kalau belum, ayo makan sama ibu dan Bidarmi. Iya bu, kita makan sama-sama biar tambah enak makanannya. Jika aku tatap wajah ibu yang sudah menyayangi Iva. Senyum gadis itu mengembang kala menatap wajah ibunya. Ketiga wanita itu kini duduk berhadapan seraya mulai menyantap makanan yang sudah terhidang walaupun sudah dingin. Pukul 12 malam.
Iva terbangun karena haus dan mendapati air teko di kamarnya sudah habis. Ia pun bergegas menuju dapur dan tak sengaja mendengar suara aneh yang berasal dari kamar tamu dekat dapur. Perlahan-lahan Iva mendekat ke arah pintu dan mulai menguping semua pembicaraan dan racauan dua orang di dalam sana. Ayah, pekik Iva pelan kala menyadari bahwa suara dari dalam adalah ayah dan teman ibunya. Seketika tubuh Iva kaku dan hanya berdiri mematung di luar pintu. Tak disangkanya sang ayah memiliki hubungan gelap dan wanita yang berlabel sahabat ibunya tersebut. Kalau bukan karena ibunya yang baik, mungkin saja wanita di dalam sana sudah menjadi gelandangan di kota ini. Jahat, itulah yang kini dicap pada Siska dan Fajar oleh Iva. Ia bahkan jijik jika berhadapan dengan keduanya. Ia pun pergi berlalu dari kamar tersebut dan tak jadi mengambil air di dapur. Mas, kapan kamu mau menikahi aku? Nanti sayang, aku nanti janji nikahin kamu. Terus saja seperti itu. Kau mau tubuhku, tapi kau tak pernah menepati janjimu, teriak Siska dengan kencang. Iya sayang, nanti. Ekonomiku sedang tak baik-baik saja. Aku akan menikahimu dengan pesta yang mewah. Lalu, sampai kapan kita harus sembunyi-sembunyi seperti ini, Mas? Aku capek. Fajar menghela nafas dan mulai mendekati Siska. Oh iya, bagaimana kalau kita melakukan pesugihan supaya usahamu terus maju dan berkembang, Mas? Fajar terkejut dengan ucapan Siska. Aku tak mau jika harus berhubungan dengan makhluk lain, tolak Fajar. Kenapa, Mas? Kan untung besar kalau kita melakukan itu. Lagi pula, kau tak harus melakukan apapun selain memberikan makhluk itu tumbal dan sesajen. Aku tak ingin jika sampai dia menyakitiku. Aku ingin kita hidup normal saja. Kau tak perlu takut, Mas. Aku nanti akan cari dukun yang handal agar tak memberikan kita makhluk yang menginginkan tumbal kita sendiri. Kau bisa menumbalkan orang lain yang tak kau kenal. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.